Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Seorang wisatawan asal Cina tewas saat menyelam di perairan Blue Lagoon, Karangasem. Polisi menyita hampir 1 kg sabu-sabu dan puluhan butir pil ekstasi dari 14 tersangka. Mencicipi keunikan rasa rujak kuah pindang di sebuah warung sederhana di kota Denpasar. Jaringan pipa PDAM di mata air Bijil, Karangasem terputus akibat bencana tanah longsor. Putusnya jaringan pipa PDAM menyebabkan aliran air ke desa Tangkup Sidemen terganggu. Sebanyak 881 keluarga di desa Tangkup kini sulit mendapatkan air bersih. Kondisi ini sudah terjadi sejak bulan Oktober tahun 2022 lalu. Warga di desa Tangkup kini mencari air ke beberapa mata air untuk memenuhi kebutuhan memasak dan minum. Akhir-akhir ini sekitaran dari awal Oktober terjadi permasalahan terkait aliran air yang tidak normal. Nah, katanya menurut dari informasi dari pihak PDAM, dikatakan bahwa sumber air yang ada di Mijil itu rusak karena tergerus banjir. Nah, itulah menyebabkan artinya aliran air yang ke wilayah kami di Desa Tangkup khususnya niki tidak begitu normal. Yang paling parah Pak, banjir apa ya? Yang paling parah di sini ada di Tangkup Anyar. Itu yang agak susah airnya Pak ya? Iya. Berarti selama ini sih warga untuk mencukupi kebutuhannya nyarinya di mana Pak? Nyari di sumber-sumber mata air yang ada di sekitaran kami. Tapi debit airnya juga kecil di sana. Dan kadang-kadang warga kami ngantre di sana. Kita ada sumber mata air di Mijil. Di sana terdampak kena longsor, jaringan putus, rumah panel tertimbun, reservoir pun tertimbun. Akhirnya pelayanan lagi terganggu. Nah, kami dari Perumda berusaha untuk melakukan pelayanan dengan menambah pembelian air Telaga Waje, air curah. Nah, dengan menggunakan air Telaga Waje belum bisa maksimal. Nah, karena belum bisa maksimal, kami menggunakan secara bergilir. Nah, setiap pergiliran kami mengecek sampai ada dapat, sudah. Kalau tidak dapat, kami berusaha menekan dengan mobil tangki. Petugas PDAM tengah memperbaiki jaringan pipa yang putus agar aliran air ke desa Tangkup kembali normal. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Pemerintah secara resmi menaikkan harga gas LPG ukuran 3 kg. Harga gas LPG 3 kg naik dari Rp19.000 menjadi Rp23.000 per tabung. Kenaikan harga ini dikeluhkan sejumlah pedagang makanan kaki lima di sepanjang Pantai Kuta. Pedagang merasa keberatan karena kenaikan harga ini terjadi secara tiba-tiba. Apakah benar Bu, ada kenaikan LPG Bu? Ya betul, kenapa? Dulu berapa Bu? Dulu sih belinya tuh 19. Sekarang berapa Bu? Di warung-warung itu 23. 23, itu Ya. mulai kapan Bu rasakan Bu? 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu. Tanggal berapa tuh ya? Memberatkan kan Bu dengan Beras memberatkan, itu kaget orang-orang tuh. Ya. Kenapa Bu? Terlalu ya, itu 19. Langsung naik 23. Jadi Ibu selaku pedagang kecil berat ya Bu ya dengan kenaikan itu Bu? Berat Pak. 19 aja udah berat, apalagi 23 Iya. di warung. Iya, di warung ya Bu. Benar ada. Ya. Yang biasanya 20 sekarang belinya 22.
Sekarang 22 ya Bu ya? Iya, 22. Biasa 20 Ibu membeli ya? Ya. Terus dampaknya terhadap penjualan bagaimana Bu? Ya penjualan tetap harganya, cuma ya gitu dah agak dapatnya mengurangi. Oh, dapatnya berkurang dari Bu ya? Para pedagang rata-rata menghabiskan 3 hingga 5 tabung gas LPG 3 kg per bulan. Kenaikan harga gas dipastikan akan berdampak terhadap harga makanan yang dijual pedagang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Rombongan perdana wisatawan asal Cina tiba di Bandara Ngurah Rai Bali pada hari Minggu lalu. Setiap wisatawan mendapat kalung bunga dan souvenir, serta dihibur tari tradisional Bali. Ratusan wisatawan asal Tiongkok ini berlibur ke Bali dengan menggunakan pesawat charter. Bali menjadi tujuan pertama setelah mereka tidak berwisata ke luar negeri selama 3 tahun. Ya, kenapa? Karena sekarang udah terbuka nih, ya. Tidak ada lagi hambatan-hambatan seperti yang paling banyak hambatan itu sebetulnya hotel itu karantina. Itu yang paling banyak hambatannya buat mereka. Yang kedua, memang direct flight gitu kan ya. Makanya sekarang sudah mulai diresume. Barusan kan disampaikan oleh Pak Konjennya bahwa tanggal 6 Februari ya pemerintah RRT Tiongkok itu akan melepaskan grup-grup untuk ke seluruh dunia lah ya, ada beberapa negara termasuk Indonesia gitu. Jadi setelah itu dan mereka sudah menyatakan ya Kementerian Pariwisatanya di sana dan ekonominya bilang bahwa Indonesia salah satu negara yang dituju gitu boleh terbuka. Kemudian seluruh penerbangan yang dulunya dapat izin gitu ya itu boleh dibuka juga. Nah artinya apa? Setelah ini saya rasa setelah Imlek ini akan lebih banyak lagi pesawat yang akan datang mungkin secara langsung ke Bali. Dengan tingginya kasus di Tiongkok dengan COVID-19-nya, apakah tidak ada kekhawatiran sendiri dari kita jelas ya, Bapak Menteri Kesehatan, kita ikut protokol nasional kita sudah ada standarnya. Kemudian kita sudah punya herd immunity. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali mencapai 6,3 juta orang. Pada tahun 2022, pasca pandemi, mulai bulan Juli, mulai pulih, meningkat bertahap sampai Desember mencapai 2, juta orang. Kira-kira baru mencapai 37% dari situasi normalnya. Mudah-mudahan tahun ini bisa mencapai target paling tidak 4,5 juta. Di situasi normal sehingga bisa mencapai lebih dari 70%. Oleh karena itu, mari kita bekerja keras bersama pemerintah pusat, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah Provinsi Bali, dan juga tentunya pihak maskapai agar memberikan layanan terbaik untuk para wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali. Cina merupakan salah satu pasar potensial bagi pariwisata Bali. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan Cina yang berlibur ke Bali mencapai 1,2 juta orang. Pemerintah menargetkan 4,5 juta wisatawan asal Cina akan berlibur ke Bali sepanjang tahun 2023. Putu Setiawan melaporkan dari Kabupaten Badung.